Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada peribahasa bilang bahwa Anda tidak punya kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata. Inilah topik pembahasan saya pada hari ini. Selamat pagi, saya Sherly. Salam kenal teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaruh lama fermentasi terhadap total asam, total bakteri asam laktat, total khamir, dan mutu hedonik kefir air kelapa hijau atau Cocos nusifera. Dengan metode membuat kefir. Pembuatan kefir air kelapa hijau mengacu pada pembuatan water kefir secara umum dengan beberapa modifikasi. Kefir dibuat dari air kelapa hijau yang masih segar yang dipasteurisasi selama 30 detik pada suhu 60 derajat Celcius. Kemudian suhu dari air kelapa hijau diturunkan hingga mencapai suhu 28 derajat Celcius. Setelah diturunkan, lalu ditambahkan butir kefir air sebanyak 5% dan dimasukkan ke dalam wadah tertutup untuk proses fermentasi. Untuk pengujian total asam dilakukan dengan metode Campbell Plate tahun 2009 dengan menggunakan metode titrasi yang dinyatakan sebagai persentase asam laktat. Sampel kefir kelapa hijau sebanyak 10 ml diambil, kemudian dicairkan dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan indikator phenolphthalein atau PP sebanyak 2 atau 3 tetes, lalu dititerasi menggunakan NaOH 0,1 N. Titrasi dihentikan hingga terjadi perubahan warna menjadi merah muda secara konstan. Perhitungan total asam dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Rumusnya yaitu V1 kali N kali B, total asam yaitu persen sama dengan V2 kali 1000 dikali 100%. Selanjutnya, uji total bakteri asam laktat. Pengujian total bakteri asam laktat dilakukan mengikuti prosedur yang telah dilakukan Aristia et al. Pada tahun 2013 dengan cara sebanyak 1 ml sampel kefir air kelapa hijau diencerkan ke dalam 5 ml NaCl, fisiologi 0,85%. Larutan ini disebut pengenceran 10 sampai dengan 1. Selanjutnya diambil 1 ml dari sampel tersebut untuk diencerkan kembali ke dalam 9 ml NaCl, fisiologi 0,85%. Larutan ini disebut 10 sampai 2. Perlakuan ini dilakukan terus-menerus hingga mencapai pengenceran 10 sampai 6. Selanjutnya, sampel sebanyak 1 ml dari 3 pengenceran terakhir diambil, lalu masing-masing sampel dimasukkan ke dalam cawan Petri yang dilakukan secara duplo. Kemudian cawan Petri ditutup rapat agar tidak terjadi kontaminasi. Kemudian sebanyak 15 ml D-mandragosa N-sep-agar atau MRSA bersuhu 50 derajat Celcius dimasukkan ke dalam cawan Petri dengan cara membuka sedikit tutup cawan agar terhindar dari kontaminasi. Setelah itu, cawan langsung digerakkan di atas meja secara hati-hati dengan membentuk gerakan angka 8 supaya semua medium merata. Setelah medium padat, cawan diinkubasi dengan menggunakan inkubator bersuhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Untuk total khamir, pengujian total khamir dilakukan mengikuti prosedur yang telah dilakukan Aristia et al. Tahun 2013 dengan cara sebanyak 1 ml sampel kefir air kelapa hijau dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi 9 ml NaCl, fisiologi 0,8% dengan pipet steril sebagai pengenceran 10 sampai 1. Selanjutnya 1 ml suspensi sampel diambil dan dipindahkan ke dalam tabung reaksi yang berisi 9 ml NaCl, fisiologi 0,85% sebagai pengenceran 10 sampai 2, lalu dilanjutkan dengan hal yang sama hingga diperoleh pengenceran 10 sampai 4. Untuk uji mutu
Uji mutu hedonik dilakukan mengikuti prosedur Lestarining-Thias tahun 2017 dengan cara 20 ml sampel kefir air kelapa hijau dituang di cup plastik yang telah diberi kode 3 digit secara acak untuk meminimalisir penilaian secara subjektif. Sebanyak 25 orang panelis diberikan kuesioner yang berisi instruksi, respon penulis, dan petunjuk pengujian. Informasi yang mencakup nama panelis, tanggal pengujian, dan sampel yang diujikan. Untuk analisis data, pada penelitian parametrik, total asam, total bakteri asam laktat, dan total khamir, variance dianalisis menggunakan analysis of variance atau ANOVA dengan taraf signifikan 5% menggunakan SPSS 22.0. Apabila terdapat pengaruh nyata, maka dilanjutkan dengan uji wilayah ganda Duncan. Sedangkan data parametrik atau uji hedonik dianalisis menggunakan uji Kruskal atau Wallis pada taraf 5% dan apabila terdapat pengaruh akan dilanjutkan dengan uji Mann atau Whitney. Untuk hasil dan pembahasan terdapat pada tabel yaitu total asam pada T1 lama persentase 12 jam sebesar 0,119%, pada T2 pada 24 jam sebesar 0,352%, pada T3 dengan lama persentase 36 jam sebesar 0,477%, dan pada T4 pada 24 jam sebesar 0,352%. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di tabel berikut. Selanjutnya yaitu total bakteri asam laktat. Dilakukan pada pembuatan kefir air kelapa hijau merupakan salah satu parameter spesifik yang diuji pada produk kefir air kelapa hijau. Hal ini dikarenakan pertumbuhan bakteri asam laktat merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam fermentasi. Untuk selanjutnya yaitu total khamir. Khamir merupakan satu makhluk hidup bersel tunggal atau single cell yang dapat tumbuh dengan memanfaatkan substrat tertentu seperti gula. Berdasarkan pada tabel 1, dapat dilihat bahwa tidak terdapat perbedaan yang nyata pada keempat perlakuan. Hal ini diduga karena pertumbuhan khamir pada kefir air kelapa hijau tidak berbeda jauh antara perlakuan satu dengan perlakuan lainnya. Sesuai dengan pendapat Nubin dan Zubaidah tahun 2015 bahwa khamir akan tumbuh subur pada kondisi suhu normal yaitu 25-30 derajat Celcius sehingga populasi khamir yang dihasilkan tidak berbeda terlalu jauh. Untuk mutu hedonik yaitu pengujian mutu hedonik kefir air kelapa dilakukan untuk melihat tingkat penerima konsumen, khususnya tingkat kesukaan terhadap pengembangan produk baru. Hasil uji mutu hedonik yang dilakukan pada penelitian kefir air kelapa hijau dengan lama persentase 12 jam, 24 jam, 36 jam, dan 48 jam meliputi rasa asam, sensasi soda dan aroma asam, kekentalan dan kekeruhan overall kesukaan. Untuk rasa asam kefir air kelapa hijau yang dihasilkan pada perlakuan T1 dengan T2 menunjukkan perbedaan nyata. Begitu juga dengan perlakuan T1 dan T3, perlakuan T1 dengan T4, perlakuan T2 dan T3, dan perlakuan T3 dan T4. Sedangkan pada perlakuan T2 dengan T4 menunjukkan tidak terdapat perbedaan nyata. Rasa asam pada kefir air kelapa hijau ini disebabkan karena adanya aktivitas organisme yang mencegah gula yang ada pada air kelapa hijau sehingga menghasilkan asam laktat dan asam asetat. Hal ini sesuai dengan pendapat Musdalifah dan Zubaidah tahun 2016 bahwa perubahan rasa asam pada kefir air kelapa hijau disebabkan karena adanya aktivitas metabolisme gula yang ada pada kefir air kelapa hijau.
Untuk sensasi soda, yaitu sensasi soda pada kefir air kelapa hijau disebabkan adanya penguraian gula menjadi alkohol dan CO2. Dinamakan alkohol menghasilkan mutfil seperti soda ketika dikonsumsi. Hal ini sesuai dengan pendapat Azizah et al. Tahun 2012 bahwa konsentrasi alkohol dan CO2 terus meningkat seiring lamanya proses fermentasi sehingga semakin kuat sensasi sodanya. Untuk aroma asam merupakan hasil dari pemecahan gula menjadi asam laktat dan asam asetat oleh mikroba, sehingga aroma asam meningkat pada konsentrasi asam yang tinggi pula. Untuk kekentalan atau viskositas merupakan kemampuan suatu cairan untuk mengalir secara merata. Kekentalan juga merupakan salah satu parameter yang sering dicantumkan pada uji kualitas kefir air kelapa hijau. Untuk kekeruhan, yaitu kekeruhan pada kefir air kelapa hijau dipengaruhi oleh adanya pertumbuhan mikroba pada substrat sehingga warna maupun kejernihan substrat menurun. Untuk overall kesukaan, merupakan parameter yang dicantumkan pada mutu hedonik dari suatu produk. Rata-rata skor overall kesukaan termasuk pada kategori tidak suka sampai suka. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa semakin lama waktu fermentasi, maka semakin meningkatkan total asam dan meningkatkan total bakteri asam laktat. Sehingga total khamir pada kefir air kelapa hijau tetap atau tidak terdapat perbedaan nyata. Dan penilaian panelis terhadap mutu hedonik kefir tidak terdapat air kelapa hijau dapat diterima baik. Perlakuan lalu yaitu lama presentasi 12 jam yang menghasilkan nilai total bakteri asam laktat sebesar 1,4 kali 106 CFU atau mili, nilai total khamir sebesar 3,9 kali 10 mutu hedonik berupa rasa asam agak suka, sensasi soda agak suka, aroma asam agak suka, kekentalan agak suka, kekeruhan agak suka, dan overall kesukaan suka. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa guys.